Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bersama saya, panggil saja Jack di sini. Saya sudah bersama narasumber yang bisa dibilang di sini itu Bapak RT, disebut juga paling dituakannya. Nah, di sini narasumber saya, Bapak RT ini akan menceritakan berbagai pengalamannya, berbagai pengalaman hal mistis yang pernah dialaminya di daerah sini. Nah, boleh diperkenalkan dulu. Ya, terima kasih ya, Mas Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Om Jack yang telah mengorek atau ingin tahu di lokasi khususnya Desa Linggapura, Dusun Pari. Ada wilayah-wilayah mistis yang ya pada saat ini masih dipercaya orang. Dari dulu belum punah itu. Dikarenakan mistis itu masih ada. Ini ceritanya di Desa Linggapura, Dusun Pari itu, di Blok Cikelong, Wongkon RW 5. Ya, ada yang nama Blok Cikelong itu. Di situ ada masjid besar, namanya Baitur Rohim. Dan juga di sebelah kolamnya ada kolam yang ada batu gede. Dan ada zaman tempat mandi masyarakat pada umumnya. Sebelum ada air pump, itu tempat mandi itu ramailah sama masyarakat. Pada tahun 1983, saya pernah mengunjungi seorang sepuh, orang tua yang betul-betul pengaruhnya tinggi, wibawanya besar, dan disegani oleh semua masyarakat, dan ilmunya juga sangat tinggi. Beliau itu suka menolong orang. Ya, namanya Bapak Haji Eman almarhum atau Palbe. Dia itu menerangkan pada saya ketika teman saya itu kemasukan roh halus. Dia mengatakan, jangan, ya kalau kata bahasa Sunda itu carepna, kalau kata bahasa Indonesia nggak tahu apa itu. Pokoknya kitaran sarma itu kitaran pukul 17.30 kalau nggak salah. Ya, kurang lebih 10 menit lagi pada adzan maghrib. Jangan coba-coba kamu melamun atau ngosong pikiran. Karena usah dikasih tahu lah. Di dalam batu ini, kata Pak Haji itu, ini ada jin yang namanya jin kempleng, yaitu di batu dan juga tempat pemandian. Bahkan teman saya juga pernah yang digoda sama jin itu terpeleset jatuh di sana. Ya, untung ada Pak Haji. Lalu Pak Haji bilang pada saya, yang di batu itu namanya jin kempleng. Nah, yang rajanya yang di masjid itu nama jin Yuda, namanya Yuda, itu raja jinnya. Bahkan ketika saya berguru dengan orang Garut, waktu itu anak teman saya kemasukan lagi ruh halus itu. Dibaca-baca mantra sama saya, sama rekan-rekan, nggak sembuh-sembuh. Pada akhirnya saya manggil lagi Pak Haji Eman. Pak Haji Eman itu datang, karena Pak Haji Eman udah biasa, ini mah udah jahil. Siapa Pak Haji biasa? Si Yuda katanya. Oh gitu Pak Haji, iya. Nah, jadi mungkin saya juga tidak terlalu menggorek-gorek terlalu banyak, dikarenakan saya satu bukan muridnya, karena saya malu. Cuma saya berhubung orang tua saya itu selalu akrab dengan beliau, dengan Pak Haji, ya saya sering minta-minta ilmu, minta ilmu. Nah, sudah itu saya kan mondoknya di Barul Ulum, Sindang Sari, keluar dari pondok tahun 1985. Nah, ketika itu di sini kan Blok RW 2 sini. Sekarang tahun 2000-an banyak rumah itu. Dulunya kan ini ya bisa dibilang banyak pohon-pohon besar seperti pohon durian, pohon duku, pohon picung kelawak lah itu banyak. Nah, pada suatu hari kakak saya itu, ya sebut aja lah namanya Ndang John almarhum, membuka ternak ayam, mendirikan ternak ayam sayur yang dimuat satu kandangnya itu 2 tingkat
hampir 2.000-an lebih lah. Tiap panen tidak menghasilkan. Ketika itu kok ayamnya sama dengan lain itu silih patuk sampai mengeluarkan darah. Nah, saya kembali lagi ke Pak Haji Eman. Pak Haji gimana minta solusinya? Wah, udah jadi lagi. Siapa mana di sini mah ini jin lagi, tapi namanya ini istri. Jinnya namanya ini Dewi. Rambut panjang, dikepang 2, pita merah. Ini Dewi. Nah, suka duduk di atas ini bangunan ayam. Tapi ini nggak bisa diusir, kata Pak Haji. Udah aja ditangkal sama pohon handelem. Langsung ditanam pohon handelem. Ya dikarenakan dia mau di sini, kata Pak Haji silahkan di sini. Tapi kamu jangan jahil kepada orang, jangan menampakkan diri. Alhamdulillah sampai saat ini yang namanya Jin Dewi itu tidak menampakkan diri dan tidak jahil. Bahkan sekarang dibikin rumah besar, itu jadi rumah. Nah juga ini rumah kakak saya juga sering penampakan di sini. Oh, di sini juga sering berarti. Ya sebelah sana di depan dekat air pump suka ada itu penampakan nenek tua berrambut panjang gimbal. Itu sering orang yang mengetahui. Nah, kalau di dalam rumah di sini sering penampakan janggut merah. Hilir mudik dari kamar ini ke WC ke sini. Oh, jadi sering putar di sini. Putar sini. Ya. Sering orang melihat penampakan. Bahkan kalau tengah malam, apalagi 2/3 malam, suka berisik. Kadang-kadang seperti pintu dibuka tertutup. Kadang-kadang seperti orang yang lagi bicara. Kadang-kadang seperti orang kecil lagi cuci piring. Nah, penampakan. Dan juga ya otomatis yang sering menampakkan di sini adalah kunti. Kunti dulunya sebelah rumah ini ada pohon kelapa yang cenderung. Oh, yang nah, di situ kalau kamu pingin tahu ya 2/3 malam sini, itu suka ketawa-ketawa ciciri hilang. Itu kunti. Dan yang di sini ada pohon apa ini? Lengkeng. Pernah keponakan saya melihat hitam mata merah itu genderuwo biasanya kalau yang hitam mata merah itu. Kalau kunti mah biasanya juga putih kalau kunti. Itu. Nah, lalu waktu tahun 1983 kan kalau mandi itu nggak ada air pump ke jamban umum. Saya dengan bapak saya pergi kitaran jam 17.30 mau mandi ke jamban. Ketika sampai di tempat pemandian itu yang namanya Cikupa, ada batu besar di balong. Di situ ada orang yang sedang duduk. Saya bilang kepada bapak saya, Pak, ada orang. Kata bapak saya, jangan lihat, udah aja mandi. Nah, kita mandi, selesai mandi, ada suara yang bilang, takwan. Saya bilang, Pak, apa itu? Nanti di rumah. Udah nyampe di rumah, dia bilang, itu adalah aden katanya. Itu penampakan. Kalau takwan tuh maksudnya tunggu dulu gitu. Itu bahasa makhluk halus. Nah, lalu di sebelahan rumah saya ini kan dulunya apa itu tangkal bambu besar bambu besar. Sekarang tinggal ada tangkal manggu yang dipakai rumah Mang Dedi itu. Yang di situ di bawah. Itu dulu itu di sana itu jalannya belum ditap, masih jalan tanah itulah. Itu banyak tengkorak bekas-bekas gigi. Kan dulunya penjagalan waktu zaman G30S. Oh. Nah, pernah saya waktu zaman SD/SB dengan teman saya, pingin tahu di sana apa. Ternyata di situ itu ada ronggeng. Oh, Nayung, orang-orang cantik, pakai gamelan biasa itu. Nggak dapat apa-apalah. Nah, itu di sana di tempat dekat Mang Dedi itu. Nah, sekarang juga kalau ada yang orang yang sedang lagi melahirkan atau ya kandungannya besar itu pingin sebentar lagi melahirkan, itu suka ada yang namanya kuntilanak. Yaitu bahasa kuntilanak itu keluar ceritanya seperti bunyi anak ayam. Ya ciak-ciak gitu tuh kunti. Kalau yang ketawa-ketawa itu kunti biasa. Sering penampakan. Nah, bahkan ini bisa dikatakan ini lewatan jalan dari sana Cikalong, Cikupa sini, tembusnya ini ke perempatan Pari. Oh, ke depan berarti Nah, kalau Yuda itu yang tadi bilang Cikalong itu jinnya jin Islam. Kalau yang di Pari itu jinnya jin Murhidin. Tapi enggak jahil kepada orang, enggak. Itu mah karena dulu kan ada Pak Haji Eman. Kalau sekarang mah banyak orang yang ke makhluk halus susah dikeluarin. Karena ya satu mungkin orangnya pada apa itu? Pada malas menuntut ilmu gitulah. Contoh saya juga kan
habis keluar dari pondok udah perasa punya ilmu, tahunya kan masih kurang. Masih kurang tahunya. Nah, kalau seandainya pingin yang lebih lanjut horornya itu, yang saya pernah alami seperti itulah. Dan juga di belakang rumah ini ada masjid Al-Mutahidin. Pernah saya itu dengan rekan saya 4 orang waktu SDSB minta nomor itu di masjid, ngundang jin. Berhubung mentalnya nggak kuat, kami ini badannya semua diikat, lari semua. Baru juga kelihatan itu tangannya menutupi langit-langit masjid, menutupi lah tuh si jari-jarinya itu, tidak dilanjut itu. Jadi masih banyak lah tempat-tempat di Dusun Payung Gapura ini masih yang banyak bisnis-bisnisnya. Tapi itu jarang digalinya karena satulah mungkin orang-orang tua yang dulu itu udah pada nggak ada. Itu ada. Sekarang paling tua usia 70 kan. Kalau dulu sampai 100, 110. Kalau dulu bapak saya juga sampai 80. Nah, kembali lagi pada yang punya pohon bambu itu yang pernah saya alami ada ronggeng. Itu punya Mbah Ardi. Beliau itu suka bawa kaneron. Dalam pohon itu ada penangkal. Penangkal dalam pohon itu. Penangkal makhluk halus berarti. Karena itu kan seandainya kan dingin juga lah. Nah, ini auranya tarik nih. Anda mungkin Bang Jack, Bang Erik nggak terasa aura karena mungkin nggak pakai kalau saya mah ada aura Ini auranya tinggi. Aura tinggi. Kalau saya dibuka ini ada di sini. Tuh, 1, 2, ada 4. Ada 4 aura tuh, lihat tuh. Pegang sama, nih pegang. Nih, auranya ada auranya. Apalagi kalau di luar, kalau pingin. Tapi kalau Erik, Jack atau Ade kuat mental, boleh di pada malam hari. Di sini. Boleh di sini, boleh di mana boleh. Itu, tapi bahasanya udah fit. Ya mau di Cikupa oke. Kalau Cikalong mah saya angkat tangan dong kalau Cikalong mah. Kalau Cikalong itu berat Cikalong mah. Nggak sanggup sama Cikalong berat. Terus terang karena takutnya udah nggak ada Pak Haji. Kalau lagi ada Pak Haji mah ya nggak apa-apa. Takut lah kalau Cikalong mah gitu. Berarti di dusun Pari di desa Linggapura itu yang paling ini tuh Cikalong berarti ya? Iya, Cikalong, Cikadukoneng. Nah, Cikadukoneng. Kalau Cikadukoneng itu kan ya dulu juga taluknya sama Pak Haji Eman. Ya mungkin ya masyarakat, khususnya masyarakat Pari lah khususnya atau Linggapura nanti kalau membuka konten ini ada yang namanya orang mengatakan Pak Haji Eman mungkin pada tahu semua. Ini juga saya bukan sok tahu menerangkan saya ini karena saya ini dikasih tahu sama Pak Haji Eman waktu tahun 1983 waktu teman saya kemasukan ruh halus gitu minta tolong pada Pak Haji Eman. Pak Haji Eman menerangkan ya seperti itulah tadi yang kita sebutkan. Kalau nggak percaya silahkan aja kita datang ke sana. Nah, kalau sekarang ya desa Linggapura itu kalau di situ masih banyak. Banyak karena banyak keramat-keramat, banyak tempat-tempat angker, banyak tempat-tempat yang diduduki oleh makhluk halus. Itu banyak gitu sebetulnya. Ada yang sering menjelma, ada yang enggak gitu. Karena itu dulunya ada yang penangkal-penangkalnya. Contoh seperti di rumah saya lah. Tidak luput dari tulisan-tulisan penangkal. Itu kan kebiasaan seperti itulah. Bahkan saya sendiri pernah di Parapatan Gang itu kan ada simpang 4 ya, Parapatan 4 lah kalau Parapatan di Gang itu. Juru imah. Saya habis dari warung kira ke maghrib itu 5 menit lagi kalau nggak salah. Dengan Bapak Idin di belakang saya, Pak Idin. Kenapa Bapak Asidin tidak melihat makhluk halus? Saya melihat. Ada orang tinggi besar, hitam. Saya ditanya, dia itu nggak jawab, cuma tersenyum. Ketika saya pulang ke rumah, saya nggak bisa ngomong. Wah berat. Sampai anak saya Ade memanggil orang pintar, Pak Guru. Ya lalu saya dikasih mantra. Udah itu ternyata itu jin suruhan. Karena waktu itu musimnya. Nah saya ini kan bisa sebutkan ya orang yang dituakan, orang yang dibikin segan pada masyarakat. Jadi saya itu direbutkan oleh 3 saya itu. Kebetulan orang suruhan itu kena kepada saya. Nah waktu itu saya alami. Dan juga kalau cerita-cerita masalah itu mah sering lah saya melihat dan saya mengalami. Tapi berhubung
sekarang dipinta keterangannya Cikelong. Ya. Cuma maaf saja kepada semua yang mendengar konten ini, bila mana penerangan saya ini kurang pas atau kurang apa? Kurang berbeda dengan yang lain. Ini mohon maaf karena ini bukan saya mengada-ngada, tapi ini saya cerita atau dikasih tahu sama Pak Haji Eman. Karena saya tahu betul Pak Haji Eman itu siapa. Pak Haji Eman itu orangnya bisa menaklukkan jin-jin. Pak Haji Eman, mudah-mudahan Pak Haji Eman sekarang ada dalam wajahnya mendapat tempat layak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk selanjutnya kalau pengen tahu lagi ini jalur Cikupa. Cikupa mah karena saya sering tiap malam hari itu sering ngebumbang. Mandi malam lah kalau bahasa itunya, mandi malam ngebumbang. Itu sering. Belum melihat yang aneh-aneh. Cuma itu doang aja lah, ya seperti aden-aden. Yang ketika saya ceritakan itu. Nggak seberapa ditakuti aja. Terkecuali kalau disinggung. Kalau disinggung itu bahkan jailannya lebih menjaili gitu. Tapi kalau itu mah enggak, karena saya sering berpuluh kali lah mandi malam. Tiap Jumat Kliwon sering. Gitu. Bahkan sekarang juga saya nantang, karena saya sekarang juga tiap Jumat Kliwon suka ngumpulin orang kan. Ngaji bersama, langsung makan liwat bersama itu. Nah, kalau mau uji nyali silahkan. Nah, kalau sekarang nih yang buka konten ini, Pak, saya pengen uji nyali silahkan. Kalau uji nyalinya di rumah saya di sini, terus saya yang tanggung jawab. Tapi kalau uji nyalinya seperti nyalin mah, ya ada yang ngurusnya. Kalau sekarang mau uji nyali di Cikalong, tanyain aja lah orang Cikalong itu siapa. Kan di situ ada Pak Uus, ada Pak Ojo, gitulah. Pak Uus walaupun orangnya masih muda, ilmunya itu lumayan Pak Uus itu. Saya juga menghormatilah kepada kepintaran Pak Uus itu, yang sekarang menjadi pakai selah, pakai selah. Kami pelayanan kalau sekarang mah kasih pelayanan di desa Linggapura. Nah, itulah Mang Jack yang saya bisa kemukakan. Tapi kalau sekarang Om Jack dan Om Erik pingin cerita lagi, di mana lagi ceritanya oke. Tapi untuk menceritakan daerah itu mah mungkinlah itu dari Cikalong Cikupa langsung ke tempat saya ini, itu berarti lawat-lawatannya aja lah. Yang sering penampakan mah di sini mah hanya Kunti doang lah yang sering. Kunti doang, bahkan bulan-bulan kemarin diisukan pocong. Nah, pocong. Jadi pocong itu saya nggak percaya kalau pocong mah. Karena apa? Anak muda juga bisa bikin pepocongan kan. Gitu. Nah, itu seperti itulah. Gitu. Tapi banyaklah sering yang menampakannya kepada orang-orang itu. Karena gitulah, masih banyak di sini mah. Dia bilang lah, Pari itu kota. Tapi makhluk halus masih banyak. Karena dulunya kotanya bagaimana dulu gitu. Awalnya gimana dulu gitu kota-kotanya itu. Nah, kalau di belakang rumah ini, rumah saya yang rumahnya Om Erik. Itu juga ada, tapi itu saya nggak kenal siapa namanya nggak kenal. Cuma tahu wujudnya tahu. Karena ketika habis maghrib, saya ke belakang ada makhluk yang menyerupai. Oh, jadi bisa menyerupai orang lain berarti ya? Menyerupai. Bahkan yang di sini juga menyerupainya. Itu nenek-nenek gitu. Bisa menyerupai orang, bisa. Bahkan menyerupai orang yang sudah meninggal bisa. Karena yang itu kan bisa aja menggoda orang. Seperti itulah gitu. Tapi kalau misalnya sudah menyerupai orang atau misalnya sudah menjadi itu, apakah itu tuh bisa berakibat fatal gitu, berefek pada orang yang melihatnya atau tidak? Enggak, gini ya. Itu kan jadi gimana? Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu kewenehan. Penampakan ya. Penampakan itu tidak semua orang bisa melihat makhluk halus. Dan juga makhluk halus kalau udah kelihatan orang, makhluk halus itu takut. Apasnya dia. Apas berarti. Kalau dia lagi apes mungkin kelihatan orang. Gitu. Nah, juga makhluk halus ini sama dengan kita. Kita kalau diusik kan kita nggak enak. Itu juga sama. Tapi gini, saya punya keterangan dari guru saya. Kalau makhluk halus itu nggak mendengar saya sebenarnya mah, cuma melihat saya. Melihat doang. Nah, kalau kita nggak bisa mendengar tapi bisa melihat. Gitu. Tidak bisa. Jadi kita mah nggak kelihatan mana ini makhluk, tapi kedengaran suaranya. Seperti di sini ada suara ini, kedengar suara kan nggak kelihatan. Tapi kalau makhluk gaibnya dia itu melihat saya tapi nggak dengar.
Tapi bisa mendengarnya pakai orang yang punya ilmu bisa. Kalau kita doang mah walaupun anteng bagaimana juga nggak bakalan kedengar gitu. Nggak bakalan. So coba sekarang apa Jaki sini tang jin. Pasti nggak kedengaran sama dia. Tapi kalau tanya Bu saya ya mungkin kedengaran. Seperti itulah gitu. Bahkan pernah tahun 92 kalau nggak salah ya, sebelum Ari Iwan lahir. Karena Ari Iwan lahir itu 93. Rumah saya itu pakai markas penyerap ilmu yang diguri sama orang Garut. Lah kasih tahu lah seorang pemuda itu gagah berani dia. Namanya anaknya Pak. Lagi berilmu. Pingin tuh jin kata saya. Ya buka aja ke baju kamu. Dia itu cuma pakai selempang. Masuk kamar saya langsung dibacaan mantra. Beberapa menit dia udah keluar. Minta tolong, ketakutan, sampai menggigil. Baru juga sama udaranya aja. Bukan gitu, belum menjirim. Nah itulah. Berarti masih mistis ya di desa Linggapura itu masih percaya hal-hal mistis. Berarti yang paling parah itu di Cikelong sama Cikadukoneng. Yang paling apalagi Cikadukoneng, sering kejadian itu. Sering terjadi hal-hal itu. Tapi kalau misalnya di Cikelong, apakah kalau di Cikelong ada kan katanya rumornya tuh sering ada orang yang diputer-puterin kalau itunya mah disasarin. Apakah itu kesandung dianya? Iya. Itu Cikelongnya sebelah ini nih, dekat madrasah itu kan ada Kementeng. Sebelum apa? Ya kalau orangnya melamun dia putar-putar nggak tahu orang. Disemunya Caw Paji Eman lagi. Lalu di sana juga dekat ini pos kamling RT. Di sana juga bisa terjadi. Nah lalu dekat ini apa itu kebunnya bisa terjadi lagi di sini. Banyak orang tersandung itu. Sebetulnya kalau menurut logika orang besar itu pikirnya lagi kosong. Kan orang makhluk halus itu jin kepada orang itu senangnya kepada yang pikirannya kosong. Dan dia masuk. Itu sering orang kesar gitu. Jadi hanya buka di Cikelong doang gitu. Ini juga kan RT RW 2 ini kan sebagiannya masyarakatnya Cikelong. Sebagiannya ke Pari. Ya. Dilihat dari Jumatan gitu. Nah, jadi kalau wewengkon apa itu lapang poli atau madrasah itu bisa dibilang Cikelong, bisa dibilang Pari. Oh, berarti bisa masih terbagi. Tapi Cikelong juga Pari itu sebetulnya, cuma bloknya. Coba gini lah. Pari ini kan lega. Dusun tapi berupa desa leganya, luasnya. Jadi di Pari itu ada blok Cikelong, ada blok Sukasenang, ada blok Kebun Kalapa, gitu. Itu blok-blok itu. Itu Pari-Pari juga itu RW-nya. Sebetulnya gitu. Itu betul, yang sesar itu banyak yang sesar. Bahkan nenek Ade Jaki juga pernah kesasar. Habis dari Pak Haji Eman kesasar. Pulang dari Pak Haji Eman jam 10 datang ke rumah jam 3. Kesasar tuh. Kesasar. Berarti diputer-puterin ya? Sering putar-putar terus itu sering. Gitu putar-putar. Tapi bila mana melamun itu mah. Kalau misalnya pengen keluar dari kalau disasari nih pengen terbebas itu harus bagaimana? Kitanya itu jangan kosong dong. Kita kan punya ilmu. Misalnya gini lah. Kita kan bisa baca bismillah. Kita kan bisa surat Al-Ikhlas. Nah selama dia kata gini, Om Jaki jangan ke Cikadukoneng itu angker. Tapi Om Jaki mau nggak ada perlu. Boleh ke sana. Tapi di Parapatan Cikadukoneng itu pakai motor klakson terus bunyikan. Klakson bunyikan kita ini baca mantra-mantra lah. Gitu. Baca jampe-jampe. Nah kalau seandainya Jaki nggak ngelaksain, tetap pasti adalah yang melintas itulah. Seperti itulah. Jadi kadang-kadang motornya perasaan berjalan tapi dia kadang-kadang gitulah. Itulah tandanya kita kan harus sopan. Kita juga kan kalau melihat kepada orang nggak sopan kan kita dibentur. Makhluk halus juga gitu, makhluk halus juga. Karena kan di tiap-tiap tempat makhluk itu punya. Ya seperti Jalan Deoyi. Nah di situ ada kan. Itu banyak lah. Bahkan di kotanya juga seperti di Parapatan Pari, Perapatan rumah kakak saya. Itu walaupun kota itu banyak mistisnya di sana. Berarti banyak. Di pinggir jalan juga banyak, itu banyak. Banyak. Kadang-kadang gini. Waktu di Istiqomah nih.
waktu Isya. Yang bisa mengetahui penjelma itu Haji Mustari. Dia takut karena masih penuh sama orang-orang yang di jubah. Kebetulan imamnya saya. Padahal saya rasa orang itu cuma satu jajar. Itu barisannya. Tapi ternyata banyak. Seperti di Anaba itulah. Itu yang di masjid itu jin Islam, kan jin dibagi dua. Jin Islam, jin kafir. Cuma yang paling ganas suka jahil mah itu jin kafir Mataram. Ya itu paling ganas seperti yang di Cikadukone. Oh, berarti di Cikadukone itu jin Mataram berarti. Itu ganas itu mah. Dia mah itu kalau jin Islam mah nggak seberapa. Islam. Kan jin Islam mah jangan coba-coba, kita baca Quran dia juga bisa. Gitu jadi bisa. Karena ini kalau iblis ya. Iblis itu dulunya orang paling taat terhadap Allah. Taat seperti dengan malaikat, itu ibadahnya. Cuman begitu Allah menciptakan Adam, dia itu murka. Nah makanya kalau dilaknat itu karena kesombongan dia. Nah makanya kita juga kalau kita sombong, ya otomatis makhluk halusnya nggak enak gitu. Gitu aja lah kalau seandainya pengen mengetahui daerah Salingapura, di belah mana aja, sebelah mana aja, tempatnya gimana aja, bisa itulah. Banyak gitu. Nah, kan kalau Bapak mah dulunya gini, Bapak suka pergi ke tiap-tiap keramat-keramat, apa ke tempat itu. Berhubung dulu kan, kata Bapak juga, SDSB lah. SDSB dulu itu kalau ada saya. Sebubar mawah, keramat pun juga. Ya, didatangi lah. Gitu. Banyak lah. Tapi kalau misalnya hal yang tidak terlihatnya atau misalnya wujudnya ya, nah kan wujudnya tuh di sana tuh ada yang namanya jin Islam. Nah kalau wujud jin Islam di Cikelong itu bagaimana sih wujud yang terlihatnya kalau misalnya bisa terlihat gitu wujudnya tuh? Nah kalau nanya wujud jin yang di Cikelong itu saya belum tahu, karena belum melihat, karena Pak Haji Eman juga tidak memperlihatkan. Cuma Pak Haji Eman memberitahu namanya aja. Nah ini jin Yuda, ini jin Kempleng, cuma itu aja lah. Pak Haji cuma segitu-gitunya lah, nggak lebih nggak kurang menerangkan ke saya ini yang di Batu ini jin Kempleng, yang di sini ini jin Yuda. Nah, cuma gitu doang lah. Tapi untuk sekarang di tahun 2000-an berarti ya, untuk sekarang itu masih dibilangnya aman berarti ya, tidak seperti pas dulu. Kalau sekarang mah tahun 2000-an mah gini lah. Tahun 2000 gimana orangnya? Kalau orangnya percaya kepada masalah mistis, ya ada. Kalau percaya enggak, karena apa? Sekarang kan dunia maya. Kalau dulu mah motor hilang kan nanya pada orang pintar, pada dukun, pada ajengan. Kalau sekarang kan enggak. Mintanya aku begal kan? Gitu. Sekarang nanyain alamat kan nyerlok. Kalau dulu kan nanya dukun. Nah, seperti itulah. Bagaimana orangnya lah itu. Berarti untuk sekarang juga bagaimana orangnya? Ya, bagaimana orangnya. Contoh sekarang, keponakan saya. Di rumah saya ini ada penampakan. Tapi ada kok keponakan saya nggak percaya. Tapi dia mendengar. Adanya itu mendengar gitu. Tapi dia pun belum pernah melihat gitu. Belum pernah melihat. Nah, untuk di sekarang kan di sini tadi ada 4 katanya ya di sini. Nah, penasaran di sini itu tuh kalau misalnya bercerita gini tuh yang ada di rumah ini tuh tidak apa-apa atau bagaimana? Oh tidak, karena ini bukan angtang. Bukan angtang ini. Cuma ngasih tahu yang itu yang janggut merah suka di kamar mau ke sini. Gitu ya, dari sini lagi. Pernah kan waktu emas saya masih ada. Dia tuh mau pipis. Kita mau pipis kelihatan ada orang yang masuk pakai janggut merah. Kok diam aja, Terilis kok kenapa nggak masuk? Di WC-nya orang. Ada si emak itu, si emak lagi tidur. Dan yang lain nggak tahu, masuk aja. Gitu. Jadi kalau kita, tadi juga kalau Pak Kun nerangkan itu koronjo itu nerang apa, cuma menerangkan doang mah terjadi masalah. Yang penting kita jangan nantang. Kalau uji nyali kan kita nantang. Mengusik orang yang, sekarang gini, Om Erik, Om Jaki, lagi diam, diusik. Enak nggak? Enggak. Nah itu juga gitu. Tapi kalau gini, ini Om Erik dan Om Jaka, Om, ada saya cuma mengasih tahu, ini motor Erik, ini rumahnya, kan nggak marah. Ini juga gitu kan? Itu cuma nerangkan seperti itu. Tapi untuk di sini tuh wujudnya perempuan, laki-laki. Perempuan semua.
Perempuan yang di gaun itu perempuan. Tapi yang di gaun merah itu kadang-kadang seperti nenek, kadang-kadang seperti anak muda. Tengah tuhan lah gitu, umur 40 tahunan seperti si Nentin. Iya. Kalau yang di luar mah itu nenek. Nenek. Tapi untungnya mungkin di sini mah nggak pernah ganggu ya kalau jahilnya. Enggak. Tapi kalau datang cecena ke sini ya, datang nenek ke sini, yang punya rumahnya nggak ada. Nggak, jangan-jangan yang punya rumah nggak percaya karena nggak ada. Gitu. Jadi so gini aja, kalau Erik nanti suka kadang-kadang di depan. Nah udah kira jam 2 jempe, jangan berisik. Di sini weh, ada terdengar di sini. Seperti itulah. ya. Ini kalau gitu, kalau nggak pasang aura nggak apa-apa. Tapi kalau yang punya ilmu pasti auranya terasa. Cuma ada merindingnya. Itu. Ya lalu gimana lagi, Om Jack? Tapi mungkin di Desa Linggapura ini nggak terlalu mengganggu masyarakat untuk sekarang berarti ya? Wah enggak, masalah mistik untuk Desa Linggapura itu kalau sekarang itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau pingin tahu mah silahkan. Kalau pengen uji nyali juga silahkan, asal kuat mentalnya dan kuat fisiknya. Itu nggak apa-apa. Karena gini lah, yang suka memindah-mindahkan orang halus itu ada kan Pak Ajengan Akub. Yeah. Saya kenal dengan Pak Ajengan Akub. Bahkan Pak Ajengan Akub bilang pada saya memindahkan makhluk halus dari apa itu ke jembatan yang di Banjarwo itu kalau dibawa berapa kali katanya. Gitu. Tapi aku masih Pak Akub, kalau pingin tahu betul dengan makhluk seperti itu datang aja ke Pak Akub. Pak Akub itu orangnya seperti itu, bisa mengadakan. Bahkan dia itu bisa digendong. Turut sama dia mah. Kalau saya mah nggak bisa seperti itu karena ya ilmunya saya nggak tuntas itu. Cuma tahu doang itu. Karena saya sering itu. Tapi kalau untuk memindahkan jadi mah nggak bisa juga. Nggak bisa. Tapi hanya untuk ke pribadi saya dan keluarga saya lah. Ya seperti sekarang Om Jack, Om Erik atau anak saya lagi ngonten nih mamanya ada ini nih bisa. Bahkan nanti kalau ke tempat-tempat yang angker-angker betul mah, saya dikasih bekal semua. Bukan untuk nantang, itu untuk penjagaan aja. Karena kita datang ke sana itu bukan untuk nantang, tapi kita itu cuma pingin tahu keberadaan tempat ini masih angker atau tidak. Kalau angker apa aja suka penampakannya, seperti apalah penampakannya kan gitu. Tanya, nah saya kasih tahu di sini penampakan cuma 2, ya gitu, merupakan nenek-nenek dan di gaun merah di rumah ini. Kalau di luar keseringannya nih nampaknya ini kunti. Itu kunti suka ketawa. Nggak pernah tanya kepada keluarga Pak Ayep, sering diketawai sama kunti. Sering. Berarti di sini banyaknya kunti dan nenek yang bisa berubah-ubah juga. Ada yang bisa jadi. Tapi kalau ini itu mah kalau bagi orang awam ya. Tapi kalau bagi saya, bagi bapak nih, itu cuma satu dah. Di dunia ini cuma ada iblis dan seton, jin, malaikat, manusia. Si iblis, jin, seton itu bisa menyerupai apa saja. Sekarang Om Jack meninggal, bisa aja jin itu menyerupai Bang Jack, menggoda teman-teman. Seperti itulah. Jadi nggak dibilang ini gini, enggak. Jadi kadang-kadang itu satu yang menampakkan nenek, yang menampakkan gaun merah, yang menampakkan kunti, bisa bilang itu saja. Bisa itu. Bisa. Nah, untuk yang terakhir nih, tadi saya sempat penasaran sama yang aren-aren. Nah itu tuh kalau kita tungguin dulu kan manggil takwaan. Itu tuh kalau misalnya kita tungguin, efeknya itu bagaimana? Ya kita mungkin ikut, tapi kitanya kan nggak mau. Kan kalau aden-aden mah dibilang itu kan mau katanya. Kalau aden-aden itu mau. Nah kalau orang yang suka menangis, nah karena gini, kalau malam ada yang menangis, tapi nggak terlihat wujudnya, cuma terdengar suara menangis, sering gitu kan, yang menangis. Kita tinggal tanya, Anda mau kemana? Mau ke barat ke sana, ke utara ke sana, timur, selatan gitu aja lah. Dan itu juga pergi sama dia.
Itu mau putih itu mah. Mau putih sering nangis itu mah. Sering nangis. Ya seperti itu. Kan ada yang bilang ini, ada kuntilanak lah, ada kunti biasa, ada genderuwo lah, ada aden-aden lah, ada apa mau putih lah, ada pocong lah, ada apalah. Gitu. Nah makhluk halus mah yang paling disukai makhluk halus itu pohon ada 6. Pohon pisang, pohon bambu, pohon apa itu kapas, pohon apa itu ya sukun, itu yang sering itu pohon Aceh, itu pohon beringin, itu yang paling disenangi. Kalau yang paling ditakuti seperti apa yang berduri, seperti apa itu bidara, terus apa yang kakus, itu yang nah itu takut sama dia mah. Gitu. Berarti di desa Linggapura tuh masih banyak hal-hal mistisnya masih tercampur ya. Masih dari tercampur. Yang makhluk yang tidak terlihatnya itu masih ada banyak yang berbeda-beda, tetapi untuk mengganggu itu mungkin tidak ya berarti. Nah, mungkin segitu yang ini. Oh yang punya lagi aja yang punya nama di desa Linggapura ya. Yang punya nama itu seperti rencananya apa Simpur Darat, Cimini Gelis, Cikadu Koneng, Deoyi, lalu apa itu Lembang Gede, Cikelong, lalu apa lagi Cikupa. Itu nama-nama Linggapura yang suka dibilang ada mistisnya. Gitu. Oke, apa seperti Koronjo gitu kan ada bilang mistis. Berarti masih dengan hal-hal mistis tuh di desa ini tuh masih memang kental banget. Ya masih ada. Masih kental. Tetapi ya bagaimana orangnya lah. Ya bagaimana orangnya kembali. Nah, orangnya. Untuk sekarang mungkin ada pesan-pesannya untuk dari Bapak RT kan mungkin di sini juga orang terpandang mungkin ya jadi orang yang dituakan. Nah, untuk pesan-pesannya bagi warga masyarakat di Linggapura atau bagi yang ada di Kamal juga itu pesan-pesannya bagaimana? Ya pesan-pesannya gini aja lah. Saya pesankan kepada seluruh warga masyarakat desa Linggapura, Dusun Pari ya, khususnya RW 2 di sini. Jadi kalau kita apa itu jangan mengusik makhluk-makhluk halus supaya tidak mengganggu pada kita. Tapi kalau pingin tuh silahkan, tapi jangan mengusik, apalagi menantangnya. Satu itulah. Bagaimana kita aja lah itu juga sama gitu. Apalagi itu kan pintar, dia bisa melihat kita, kan kita mah nggak bisa lihat dia. Pesan itu aja lah. Satu itu, kedua lagi pesannya jangan sombong lah. Walaupun kita punya ilmu, jangan sombong. Jangan sombong, apalagi kita mau menantang-nantang, janganlah. Ini juga apa kita ngonten ini bukan untuk nantang, bukan untuk mengomersilkan, tapi cuma pingin tahu doang. Bahkan di daerah ini apa aura mistiknya masih ada nggak gitu. Sebetulnya nggak akan hilang orang mistik itu, nggak akan hilang, nggak. Walaupun udah modern, walaupun udah dunia nggak akan hilang, nggak. Karena itu iblis dan setan jin itu terusan beranak, kalau kita nggak kan itu lebih banyak dia daripada kita juga. Oke, berarti tadi udah dikasih pesan-pesannya nih buat para penikmat horor dari sekarang mungkin sudah sore juga, nah, udah ini ya udah mau malam juga ya. Nah, mungkin sekarang ini bagian penutupannya nih dari tim narasumber yang tadi sudah diceritakan bahwa di sini tuh memang di desa Linggapura tuh memang masih banyak hal-hal mistisnya nih, seperti kayak ada kuntilanak, ada nenek-nenek yang bergaul merah atau perempuan yang bergaul merah, terus ada juga jin iblis dan juga ada jin Islam, nah jin Mataram. Nah mungkin itu tuh semua memang ada di samping kita, tetapi ya kita hanya tidak bisa merasakannya doang. Nah, tidak lihat dengan kasat mata aja gitu. Mungkin sekian nih yang bisa saya sampaikan. Saya Jack, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.